Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulil Karim, amma ba'du. Baik, sebelumnya nih saya dalam keadaan bersedih, berduka juga mungkin kita semua juga ya, meninggalnya Ustadz Maher Al-Chalibi, dan sekarang sedang bersiap-siap menuju pemakaman beliau ya. Tadi sudah ditelepon sama Ustaz Yusuf Mansur untuk segera merapat ke sana. Bisa bilang saya ada kajian Zoom, habis Zoom nanti saya akan ke sana. Jadi kita mungkin nggak terlalu panjang lebar ya, lama-lama saya akan bercerita tentang kebesaran Allah. Semoga di saat sulit ini, di saat COVID ini, iman kita tetap terjaga. Ya. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah taala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Sebentar saja. Semua yang ada di dunia ini nggak lama. Ya, sedih nggak lama, bahagia nggak lama, miskin nggak lama, kaya nggak lama, cantik tak lama, tampan tak lama, jadi pejabat nggak lama. Sebentar saja, sementara saja. Ya. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat itu pun nggak lama, sementara saja. Suatu hari nanti Allah hancurkan itu matahari. Allah akan binasakan ini dunia. Nah, maka hadirin sekalian, sungguh bodoh orang-orang yang mencintai sesuatu yang akan Allah hancurkan. Mencintai dunia sementara ini adalah sebuah kejahilan, sebuah kebodohan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Nah, makanya semua jamaah yang hadir di kajian ini, mari kita bersegerakan, bertaubat, kembali kepada Allah sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kapan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Nggak ada. Hanya iman dan amal saleh. Hanya iman dan amal saleh. Kerikil pun satu biji tak kita bawa. Nah, maka sungguh bodoh orang menumpuk harta, berbangga-bangga dengan jumlah depositonya, berbangga-bangga dengan harta yang banyak, dengan tanah yang luas, dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang luar biasa banyaknya berjejer di parkiran. Apa yang mau dibanggakan? Itu bukan orang kaya. Orang kaya adalah orang yang telah membangun istana di surga. Dunia ini apa? Sebentar saja. Coba lihat bagaimana Allah gerakkan bumi, hancur semua harta dalam hitungan detik. Istana-istana yang dibangun binasa, dihantarkan banjir, dihantarkan musibah, habis semua hadirin sekalian. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting hari ini merubah kacamata kita, mengganti kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, merubah cita-cita kita dari cita-cita dunia menjadi cita-cita akhirat. Yang tadi ingin jadi orang kaya silahkan, tapi jangan hanya di dunia. Jadilah orang kaya selama-lamanya di surga. Yang tadinya pengen sehat, bagus, tapi bukan sehat yang sementara, tapi sehat yang selama-lamanya di surga. Yang tadi ingin jadi pejabat, jadi penguasa, jadi raja, jadi presiden, bagus cita-citamu. Tapi jangan di dunia saja, itu sementara saja. 2 periode habis dihinakan. Tapi jadilah raja dan ratu selama-lamanya di surga. Karena di sana tempat tinggal kita. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, dan kita harus kembali ke surga. Maka sahabat sekalian, tidak usah dengarkan apa kata orang. Kalau hijrah terus berjalan menuju Allah sampai jumpa dengan Allah. Mentaati Allah, menjadi orang baik itu nggak lama. Ya, diperintahkan untuk menjadi orang muhsinin, orang-orang baik. Orang-orang yang bersabar, itu nggak lama. Sabar itu nggak lama. Sampai mati saja. Kalau besok kita mati, berarti sampai besok saja. Itu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak lama. Sampai mati saja. Kalau nanti sore kita mati, berarti sampai nanti sore saja. Satu persatu kita lihat orang pergi meninggalkan dunia. Nah, apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran? Coba lihat kiri kanan depan belakang kita. Anak, istri, suami, nggak dibawa mati. Nggak ada yang menemani kita satupun. Semua menangis bersedih kehilangan kita sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu dia lupa dengan sibuk dengan masalah-masalah dunia mereka.
Maka hadirin sekalian, mari kita fikirkan diri kita, nafsi. Apalagi hari ini ada ujian pandemi. Banyak hikmahnya. Banyak hikmah yang terkandung di balik ini. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Yang nggak mungkin Allah memberikan mudarat, keburukan bagi hambanya. Dengan adanya pandemi banyak waktu kita untuk mensucikan diri kita, untuk berbersih-bersih diri kita. Tidak sebentar wudu, ambil wudu. Yang tadi nggak pernah bersama keluarga di rumah, hari ini bersama keluarga di rumah. Yang tadi susah dulu di kajian, sekarang bisa. Banyak orang dapat hidayah gara-gara dulu di majelis kajian Zoom. Ya, banyak hikmahnya. Sekarang orang-orang sombong yang dulu sombong dengan bangga-bangga, sekarang mereka berganti terfakur karena mereka menurut. Dan bahkan orang yang tadinya nggak ada apa-apa, ketika terjadi pandemi, Allah berikan banyak rezeki, banyak hikmah. Ya, yang tadinya nggak ngerti bagaimana cara berbisnis, sekarang dapat ilmu dari bisnis online, rezeki dimudahkan tanpa berkeringat. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada semua orang, sangka baik kepada hamba-hamba Allah, sangka baik kepada seluruh orang, ya, sangka baik kepada semua keadaan yang Allah ciptakan. Nah, jangan mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, coba kalau nggak pandemi, coba kalau nggak ini, coba kalau nggak. Kata seorang sahabat Nabi SAW, daripada kalimat itu keluar dari lisanku, lebih baik aku memakan bara api daripada aku mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, jikalau begini, jikalau begitu. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak lama, dunia sementara saja. Di dunia ini enggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Enggak ada yang bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Yang berkuasa hanya Allah taala saja di dunia dan di akhirat. Yang hebat hanya Allah taala saja. Kekayaan yang kita punya itu Allah yang punya. Kita pikir kita yang punya, padahal Allah yang punya. Kekuasaan itu Allah yang memberikan, Allah yang menaikkan raja-raja dan Allah yang menurunkan raja-raja. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu kalau berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Semua berada dalam genggaman Allah. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Maka sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Nabi mengatakan, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Tingkatkanlah iman kalian, kata Nabi SAW. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, afiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah, mari kita merenung. Udahlah. Ya. Udah puluhan tahun kita hidup di dunia. Mungkin seumuran, mungkin semua 40, 50 tahun dan sebagainya. Apa yang kita lihat dari dunia ini? Apa sih dunia ini? Kesenangan yang menipu, senda gurau, permainan saja. Ya, hanya orang-orang yang telah menemukan jalan Allah, menemukan keinginan untuk belajar agama, mereka lah orang manusia sesungguhnya. Ya, orang yang telah menemukan jati dirinya ketika orang sudah ada keinginan untuk mengenal Allah. Sudah ada jalan ma'rifat dalam dirinya. Apa-apa yang dia lihat, dipikirkan Allah suka atau tidak. Apa yang dilakukan dia pikirkan Allah melihatku atau tidak. Luar biasa. Jadi orang-orang beriman itu dia punya sifat luar biasa. Dia yakin, yakinnya hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, ini kalimat ini penting banget. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba saya pengen dengar nih, saya pengen tahu apakah teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah mendengarkan suara saya atau tidak. Tolong dituliskan di kolom komentar semuanya yang mendengarkan suara saya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba dituliskan, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat sederhana, tapi ini adalah intisari daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini adalah hakikat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Menjaga tauhid itu sangat sulit. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalau ada orang di samping panggil dia, hey,
Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, aku tak kuasa. Kau tak kuasa. Siapapun tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Api itu makhluk. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah. Sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar, satu helai rambut pun tak terbakar. Bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam diasah pedang pisau, tapi pisau pun tak bisa melukai. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ibunya di sungai Nil biar jauh dari kerajaan. Ternyata itu keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus. Sungai Nil tidak bisa menghanyutkan. Seakan-akan keranjang ada mesinnya sampai masuk ke dalam halaman istananya Firaun. Laknatullah alaihi. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka sahabat sekalian, ya adalah jangan takut. Jangan takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Jadi kalau kita sering kecewa, itu tanda kita berharap sama makhluk. Orang-orang yang berharap sama Allah tidak pernah kecewa lagi. Dia selalu punya akhlak tinggi, husnuzon kepada Allah. Allah Maha Baik. Ini pasti yang terbaik. Hadza min fadli Rabbi. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Tidak ada dalam kamus orang Islam, orang-orang beriman. Ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Seluruh dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh virus membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi jangan takut. Hari ini, maaf ya, orang-orang kemana-mana ketakutan. Lebih takut kepada makhluk daripada takutnya kepada Allah. Berapa banyak orang yang hari ini hadirin sekalian. Nah, dia pakai masker, dia tutup wajahnya, tapi dia tak tutup kepalanya. Dia tak berhijab. Sama corona dia takut, sama Allah nggak takut. Berapa banyak ibu-ibu sekarang perempuan dia pakai helm yang berat. Tapi dia santai saja. Tapi ketika disuruh pakai hijab dia katakan panas. Helm nggak panas katanya. Sama polisi dia takut, sama Allah nggak takut. Jadi jangan sampai hadirin sekalian, ketakutan kita kepada makhluk melebihi ketakutan kita kepada Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga tauhid di saat sulit ini, kita harus banyak-banyak berdakwah. Banyak-banyak mengagungkan Allah, bicara kebesaran Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakanlah kepada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Hadirin sekalian boleh, nah silakan kalau mau bertanya, ditulis pertanyaannya nanti dibacakan apa yang mau kita bahas. Yang jelas PR kita yang pertama apa tadi? Ucapkan setiap jumpa orang, siapa saja, di mana saja, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jangan lupa, itu orang kaya katakan, hey Allah memang kaya, kita nggak punya apa-apa. Ketemu pejabat, ingatkan pejabat, hai pejabat, Allah yang beri kau kejabatan, bukan karena kau pintar, banyak, lebih pintar karena naik pangkat. Ketemu pedagang, ingatkan pedagang, pedagang yang memberi kamu untung itu Allah, memberi kamu rezeki Allah, bukan tokomu, bukan pasarmu. Ya, subhanallah. Wow. Subhanallah ya. Maaf sebentar, saya lagi balas ini ada dari Cumasur. Oke, guys, bagaimana kita semua, guys, sahabat sekalian, ya, bagaimana kita semua menjaga tauhid dengan banyak-banyak berdakwah, berzikir, akhir mengqauli la ilaha illallah. Itu maknanya kalau jumpa orang dakwahkan, kalau ketemu tak ada orang zikirkan. Nah, zikirkan sambil duduk gitu. Sambil duduk di mana? Di rumah, di kantor, subhanallah. Silakan dibacakan pertanyaannya, silakan. Baik, langsung saja kepada
jamaah online untuk mengajukan pertanyaannya karena belum ada di kolom chatting. Silahkan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Monggo. Jadi sambil menunggu jamaah online yang akan bertanya, saya akan bertanya sebentar. Ustaz Jerry, bagaimana cara kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin masih ini ya, masih belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Jadi hadirin sekalian, kalimat kedua. Ya, boleh apa pertanyaan tadi? Silakan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Ada. Di kolom chatting, yaitu bagaimana zikir yang harus kita lakukan atau bisa diucapkan dalam hati saja. Jadi ucapan itu apakah harus dalam hati atau dilafazkan, Ustaz? Jadi Masya Allah ya, zikir itu bisa diucapkan dengan lisan, dengan jahar, bisa zikir dalam hati. Ya, mungkin bagi orang wali-wali Allah ya, bagi orang-orang soleh, bagi ulama-ulama, mulut dia tak bicara, tapi hati selalu Allah, 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 Allah. Kenapa? Hati mereka telah ditarbiyah. Dia telah berzikir puluhan ribu kali, mungkin jutaan kali sebelum hatinya bergerak sendiri. Ya, nah, zikir qalbi itu begitu Bang. Tapi kalau orang-orang awam, kita harus jaharkan. Kadang-kadang kalau nggak dijaharkan, ketiduran. Contohnya sekarang ya, jamaah sekalian, semua yang ada di rumah, ayo sekarang kita diam semua, senyap, ucapan la ilaha illallah 1000 kali ya. Umpama nih ya. Kemudian semua dalam hati aja. La ilaha illallah, la ilaha. 100 sudah ngantuk. Nah, makanya guru-guru zikir itu mentalkinkan kepada murid-muridnya ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampai 1000 nggak terasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikrul akbar itu apa? Dakwah. Bukan hanya dijaharkan, tapi disampaikan ke orang, ditanamkan di hati-hati orang. Nah, ditanamkan di hati-hati orang. Ya. Ya. Jadi hadirin sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, penting hari ini kita banyak-banyak dakwah ya. Sebentar ya, saya lagi urus WhatsApp nih, saya bisa masuk dulu. Karena jam 11 Ustaz Maher akan dimakamkan, jadi saya mungkin nggak terlalu lama ya, sampai mungkin sekitar 10 menit lagi. Saya mohon izin mau berangkat ke Darul Quran, karena Ustaz Maher akan dimakamkan di samping makamnya Syekh Ali Jaber. Satu lagi Ustaz, mungkin bagaimana menyikapi pemimpin yang banyak berbuat tidak adil, terutama untuk umat Islam. Jadi bagaimana menyikapi pemimpin yang banyak berbuat tidak adil, terutama untuk umat Islam? Ya, dari zaman dulunya, itu zaman ribuan tahun yang lalu, sifatnya penguasa itu begitu, ya, cenderung kepada kezaliman. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika dizalimi sama Firaun? Nabi Musa tidak tampar Firaun, tidak hajar Firaun. Nabi Musa cuma berdakwah kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut, 20 kaulan lagi, perkataan yang lemah lembut. Akhirnya apa yang terjadi? Berdoa sampai tak ada ketetapan Allah Firaun itu dapat hidayah. Apa yang terjadi? Allah yang binasakan Firaun. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menghajar Namrud laknatullahi alaihi. Tapi ketika kezaliman terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, disiksa, dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak 11 sayapnya untuk menghancurkan Namrud laknatullahi alaihi. Jadi kita harus yakin hadirin sekalian, Allah ini ada. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa mutlak. Ya. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Dan jangan pernah lupa, Allah pernah menghancurkan kerajaan terbesar di dunia.
Allah pernah menghancurkan kerajaan terbesar di dunia dengan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Allah tidak perlukan senjata, tidak perlukan tentara yang banyak, tapi Allah perlukan apa? Yang diperlukan, kita perlukan nusra ghaibiyah. Jadi ketika melihat pemimpin yang zalim, doakan hidayah, dakwahi mereka ketika jumpa, lalu datangi pintu-pintu mereka, dakwakan kalimat tauhid kepada mereka. Kalau tidak ada ketetapan hidayah untuk mereka, Allah yang akan turun tangan. Ya, kezaliman pasti akan tumbang, kekuasaan pasti akan dipergilirkan. Nah, maka yang lagi berkuasa, kalau ada yang nonton sekarang nih, pejabat-pejabat, jangan sombong. Gak lama, sebentar aja. Ya, gak lama, Allah telah binasakan semua orang-orang sombong. Ya, Qarun dibinasakan, dibenamkan di dalam tanah. Nah, Fir'aun dibinasakan, dibenamkan di Laut Merah. Kaum Samud dibinasakan Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Madian, kaum Sabah, semua telah dihancurkan oleh Allah SWT. Maka jangan khawatir, dunia ini sebentar saja. Ayat yang saya baca di depan ini ujian. Dunia ujian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian siapa yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling baik amalnya. Ya. Nah, jadi kalimat kedua tolong nih ditulis nih. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya pengen lihat nih tulisan jamaah semua, apakah masih wajib mendengarkan majelis ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya Allah, I'm Razak to everyone. Masya Allah, dunia sementara akan selama-lamanya. La ilaha illallah. Sementara itu sebentar, 60-70 tahun. Coba sekali bermainlah ke kuburan, ke pemakaman. Berziarahlah ke pemakaman. Lihat di sana tidak sama panjang kuburan. Tidak sama panjangnya. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang 60 cm. Maknanya semua orang bisa mati tiba-tiba. Ya. Semua orang bisa pergi tiba-tiba. Kalau lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada nenek. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Silakan. Ini Ustaz, bagaimana kita sebagai pelajar untuk tetap semangat dalam meningkatkan ibadah dan meningkatkan belajar Islam? Itu Ustaz. Dari Fauzan. Ya. Gimana ulang lagi Bang? Bagaimana kita sebagai pelajar Indonesia agar tetap semangat dalam meningkatkan ibadah dengan semangat belajar keislaman. Terima kasih Ustaz. Iya. Ini jamaah dari mana aja nih? Mohon maaf saya belum kenal satu persatu nih. Jamaah secara khusus dari BFDM KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga dari umum juga Ustaz. Umum juga ada ya? Sebentar Pak. Sebentar ya, sebentar. Maaf, sebentar. Jadi hadirin sekalian, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita harus yakin. Ya, kita berbuat itu karena Allah, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang ikhlas karena Allah, baik dia pelajar, dia guru, dia pegawai, dia seniman seperti saya, maka semangat itu akan tetap ada, karena kita berbuat itu untuk menyenangkan Allah, ya. Karena kita berbuat itu apa? Untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan pernah salah niat, karena orang kalau berniat itu untuk perkara dunia dia capek. Kalau orang tidak ikhlas, dia ingin pujian orang, sanjungan orang, maka dia akan lelah. Nah, makanya sahabat sekalian dirahmati Allah SWT, apapun kegiatan kita, untuk meningkatkan jazbah, yang pertama kita harus yakin dengan janji-janji Allah. Ketika satu orang pelajar, dia harus yakin, orang yang belajar agama, siapa yang memudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Maka dia akan terus bersemangat. Ketika orang beribadah, dia yakin dengan janji-janji Allah. Rakaat fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Maka dia akan semangat beribadah. Ketika orang bersedekah, maka dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan keberkahan di jumlah dan keberkahan dari rezekinya, maka dia semangat. Ketika berzikir juga begitu. Maka luruskan niat tasyikhuniyah. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Paham ya? Nah, sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar, sehingga keikhlasan kita tetap terjaga. Dan tanda-tanda orang ikhlas itu hadirin sekalian, dipuji dia gak senang hati,
dibully nggak sakit hati. Gimana caranya? Orang ikhlas itu dia nggak terkesan dengan penilaian orang, dengan sanjungan orang, dengan pujian orang. Tapi kalau kita masih terpengaruh apa kata orang, nah ini bahaya. Nah ini jangan-jangan kita selama ini beramal bukan karena Allah. Jangan-jangan selama ini kita ta'lim bukan karena Allah. Jangan-jangan selama ini kita belajar bukan karena Allah, tapi karena orang. Nah, maka yakin dengan tauhid tadi, dengan keyakinan Allah melihat, mendengar, mengetahui. Allah Maha menciptakan, memelihara, dan memberi rezeki, akan datang sifat takwa dan sifat tawakal di dalam hati kita semua. Begitu Bang, kurang lebih Bang ya. Jadi tasdiyaqun niyah, luruskan niat. Ada lagi satu pertanyaan, silakan. Tafadhol siapa yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi yang Oh ya. Jadi saya simpulkan Bang ya, saya akan Ya, simpulkan. silakan. Ya. Langsung nanti ditutup dengan doa Ustaz sekalian. Ya. Boleh teman-teman sekalian, sahabat sekalian ya, dicatat ya, di dalam hati, kalau nggak di tulisan dicatat. Ada beberapa ciri-ciri orang baik terhadap Allah. Ya. Ada beberapa ciri-ciri orang baik yang pada Yang pertama, orang baik itu hatinya baik. Hati yang baik akan didapatkan dari lisan yang baik, pandangan yang baik, pendengaran yang baik, pikiran yang baik, dan sangka yang baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau melihat adalah kebaikan. Kalau nggak bisa melihat kebaikan, tidur, tutup matamu. Kalau nggak bisa bicara kebaikan, diam. Kalau dengar keburukan, tutup kuping. Kalau mau berprasangka, sangkalah baik. Orang nuzul insya Allah mati husnul khatimah. Ya, kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Komentarlah yang baik-baik. Kenapa begitu? Karena nggak lama lagi kita mati dan kita ingin kebaikan itu tertinggal. Kita ingin kebaikan itu tertinggal. Ya, gitu. Jadi jejak kebaikan sehingga menjadi royalti, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah bagi kita yang makhluk ketika kita menghidupkan. Yang kedua, orang baik kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya ikut sunnah Nabi. Ujung rambut, ujung kaki bangun tidur lagi. Yang ketiga, orang baik dengan Allah Ta'ala itu ciri-cirinya apa? Dia sholat khusyuk. Laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali di masjid, kecuali uzur. Ya, jangan mengaku orang soleh, orang baik, orang beriman kalau sholatnya masih sendiri-sendiri di rumah. Ya, tanda-tanda orang beriman itu sholatnya di masjid. Berapa waktu? 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isya di masjid. Bahkan belum azan dan duduk di masjid. Itu orang beriman. Benar-benar iman. Kemudian berikutnya orang baik itu dia haus akan ilmu. Kayak sahabat semua ini. Mau dulu di majelis ta'lim. Kemudian berikutnya ciri orang baik dia berzikir dalam setiap nafasnya dan dia tawadu, betul-betul dia tawadu, humble dia nggak ada sedikit tentang sombong. Dia yakin semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Nah, ini terakhir tolong ditulis nih ya di kolom komentar lagi kalimat sederhana ini. Ini quotes DSAS nih. Nah, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba tulis, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ahmad, Pak. Jadikan statusnya nanti ya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lebih buruk saya. Ya. Lalu ikhlas dan yang terakhir hadirin mulia, orang baik itu banyak ingat mati. Dia banyak zikrul maut, betul-betul hari-hari dipersiapkan kematiannya. Ya, mungkin itu dari saya hadirin mulia. Yang masih pengen ada silaturahmi dengan saya, silahkan di follow Instagram dari Sulaiman, DERRY Sulaiman, ya, ataupun di follow YouTube, di subscribe YouTube saya dari Sulaiman dan Sahabat, ya. Dan juga yang mau mengoleksi karya-karya saya bisa lihat di Instagram. Insya Allah saya ada paket program melukis murah. Jadi saya pengen lukisan saya ini ada di setiap rumah orang Islam. Gimana caranya? Mesti dibuat lukisan sebaik mungkin, sebagus mungkin biar dipajang, mulai dengan harga semurah mungkin. Nah, tadi udah dibilang kan lukisan saya pernah terjual satu lukisan 500 juta, pernah 300 juta. Makanya berprestasi luar biasa lah dalam auction dan lelang internasional.
Nah, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman semua ingin mengoleksi karya-karya saya, silakan japri saya nanti di Instagram, nah, di Instagram ataupun nanti bisa minta ke admin nomor telepon saya, nanti kita akan memberikan karya-karya terbaik. Semoga silaturahmi ini nggak terhenti di sini ya, mudah-mudahan suatu hari Allah jumpakan kita di dunia nyata ya, dan semoga pandemi ini lekas berakhir ya. Mari kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya awwalin ya akhiril akhirin ya dzal khatimatin rahim al masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Allah, ya ampunkan kami semua ya Allah, hidupkan kami semua dalam keadaan Islam, matikan kami semua dalam keadaan Islam, mati dengan kufur, mati dengan rezeki kami, angkat penyakit kami ya Allah, berikan sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga kami, anak-anak kami jadikan anak yang saleh, bebaskan kami dari semua kemaksiatan, dari riba dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, atau menjadikan mereka ulama, orang-orang saleh, jadikan mereka hafiz Al-Quran, dai dan daiyah ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang bebaskan kami dari hutang-hutang kami ya Allah. Banyak ya Allah, Engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui ya Allah. Muliakanlah kami, tutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau maha berkuasa mutlak ya Allah. Antar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami, jumpakan kami dan berkumpul kami dengan Nabi dan para sahabat di surgamu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Saya izin ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, para peserta, untuk menghidupkan kembali videonya agar kita dapat bertaaruf di sebelum acara ini berakhir, maka akan ada penjelasan dari Cinta Quran Foundation. Monggo Mas Mada ya. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita mengikuti kajian yang mungkin agak cukup singkat kali ini karena qadarullah memang hari ini ada berita bahwa Ustadz Maher telah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan menempatkan beliau di sisi yang terbaik sehingga beliau tidak punya waktu agak lama untuk kita diskusi, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan poin-poin dari yang Ustadz Ferry sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Sebelum kita ditutup nanti kita ada sesi sedikit dokumentasi, tapi sebelumnya kami ingin sampaikan ada sedikit informasi dan kabar gembira dari Cinta Quran Foundation. Saya mohon izin untuk men-share screen sebentar. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Cinta Quran Foundation melalui kajian perkantoran telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk mengadakan kajian-kajian inspiratif di perkantoran. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan memang berasal dari ada kantor yang lain dan ingin mengadakan kajian inspiratif, insya Allah kami bisa membantu untuk memfasilitasinya baik dari sisi narasumber dan juga fasilitas Zoom-nya. Dan ini bukan hanya terbatas pada perkantoran saja, tapi bagi Bapak Ibu yang memang pengurus DKM, komite, ataupun majelis taklim lainnya, bisa juga untuk bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation di bidang kajian inspiratif. Insya Allah akan kami support bersama pemateri atau narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Bapak Ibu bisa melihat aktivitas di kajian perkantoran, di Instagram kajian perkantoran, ataupun yang khusus muslimah juga ada di kajian muslimah ID, kajian muslimah ID. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya di tahun 2020 kemarin, bahwa kami dari Cinta Quran menyelenggarakan atau mengadakan undian program umroh gratis. Kemarin kita alhamdulillah kuotanya sebanyak 12 orang dan sudah diumumkan di akhir Desember 2020 kemarin di acara akhir tahun dari Cinta Quran di Amazing Quran. Berikut
nama-namanya sudah tertera dan Bapak Ibu bisa juga lihat di Instagram kami di Ceki Foundation ID, Ceki Foundation ID. Di situ sudah ada nama-namanya dan Bapak Ibu bisa lihat mungkin dari BPRSDM yang sudah ikut kemarin ada yang beruntung. Ini 6 peserta yang berikutnya, jadi semua total ada 12 orang. Dan jangan berkecil hati bagi Bapak Ibu atau jamaah semua yang hadir di sini yang belum mungkin beruntung. Insya Allah di tahun ini kami kembali mengadakan undian atau berbagi umroh gratis bagi seluruh peserta kajian. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah registrasi tadi, insya Allah akan kami ikutkan secara otomatis untuk program berbagi umroh di tahun 2021. Mungkin kuotanya sekarang agak sedikit berkurang memang, kalau kemarin 12, sekarang menjadi 6 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini ada salah satu mungkin yang insya Allah beruntung, yang Allah panggil untuk bersama-sama umroh di Tanah Suci bersama Cinta Quran Foundation. Bapak Ibu bisa menanyakan atau informasinya di nomor yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa kunjungi di Ceki Foundation ID di Instagram kami, Ceki Foundation ID. Yang berikutnya Bapak Ibu, angka buta aksara Quran di Indonesia masih relatif cukup tinggi dan kita masih dalam posisi darurat buta aksara Quran. Musibah-musibah yang terjadi di awal tahun 2021 ini memang sungguh luar biasa, tapi jangan lupakan satu musibah yang tidak kalah luar biasanya, yaitu musibah saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Oleh sebab itulah kami dari Cinta Quran melahirkan sebuah program yang namanya IBBQ Indonesia Bisa Baca Quran, di mana program ini kami memberikan pelatihan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran ke seluruh Indonesia. Kita berkeliling selama sebelum pandemi, namun selama pandemi atau semasa pandemi ini kita tetap melakukan aktivitas, memberikan training-training mereka secara gratis, tak berbayar, melalui media Zoom secara virtual sebanyak 4 kali pertemuan. Dan kami di sini juga mengajak kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk turut serta bergabung dalam program atau campaign kita membebaskan buta aksara Quran bagi saudara-saudara kita yang bernama campaign program One Save One, satu orang selamatkan satu. Jadi kami dari Cinta Quran memfasilitasi amal soleh ini untuk Bapak Ibu menjadi bagian dalam program One Save One. Ajak satu orang yang di sini yang hadir, ajak satu orang untuk dukung dan ikut program IBB kita tadi. Sekaligus kita juga yang mempunyai keluasan rezeki bisa berdonasi dengan minimal Rp100.000 saja. Insya Allah kita sudah bisa berkontribusi dalam mendukung terus agar terlaksananya pelatihan-pelatihan bagi saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran, menghantarkan hidayah Quran ke seluruh Indonesia. Seperti apa programnya lebih detailnya berikut sedikit cuplikan dari guru kita Ustaz Fatih Karim terkait program One Save One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ternyata menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016, 53,8% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran dengan mendukung campaign One Save One. Bagaimana caranya? Satu orang mengajak satu orang untuk ikut program Indonesia Bisa Baca Quran, dan satu orang berdonasi Rp100.000 untuk terlaksananya program Indonesia Bisa Baca Quran, sehingga kita akan membebaskan jutaan buta aksara Quran di Indonesia bersama Cinta Quran Foundation. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang memang ada keluasan rezeki dan ingin menginfakkan sedikit rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita terbebas dari buta aksara Quran, insya Allah dari Cinta Quran Foundation memfasilitasinya. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi atau melalui nomor-nomor rekening yang sudah tertera di layar. Bisa mungkin di screenshot atau di foto, semuanya atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Sekali lagi semuanya atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Dan yang terakhir kami berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
bagi kita yang turut berkontribusi dalam mendukung program ini. Setiap kebaikan dari setiap huruf yang saudara-saudara kita bisa program Indonesia Bisa Baca Quran, mudah-mudahan setiap kebaikan yang mereka dapatkan melalui hidayah Quran mengalir pula pahalanya bagi kita semua sebagai pahala jariah yang abadi hingga nanti kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi ikhtiar terbaik kita untuk sama-sama mewujudkan Indonesia terbebas dari buta aksara Quran. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin satu kata yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa mari kita berlomba-lomba membangun istana di surga, bukan hanya sekedar membangun istana di dunia. Jadi terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir saat ini, dan terima kasih juga kepada Seki Foundation yang bersama dengan Bahlul Ulum. Mudah-mudahan kajian kita akan berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang, dan jamaah bisa ikut kembali hadir bersama-sama untuk mengikuti kajian-kajian Bahlul selanjutnya. Tetap tutup kajian kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tolong Pak, sebelum ini kita screenshot dulu sebentar pada teman-teman jamaah semuanya dengan posisi terbaiknya. Silakan diaktifkan kembali sebentar saja untuk kita screenshot sebagai dokumentasi kajian kita pada hari ini. Silakan bagi jamaah semua yang belum mengaktifkan videonya sebentar yuk. Oke, di page pertama insya Allah saya coba. Oke, agak senyum sebentar ya. Oke, saya save dulu sebentar. Yang page berikutnya insya Allah 1, 2, ya bentar saya save lagi. Sekarang page ketiga yang berikutnya insya Allah 1, 2, ada Pak Haryanto, Pak Didi, Bu Rika, silakan. Bu Mariana, Bu Nurlian, Pak Niken juga. 1, 2, ya saya save sebentar. Yang terakhir mungkin perwakilan ini nomor 14 ini belum banyak yang membuka. 1, 2, 3. Oke Pak, dari kami sepertinya cukup dokumentasinya. Silakan bagi Bapak mungkin ada informasi terakhir sebelum ditutup. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hikmat untuk selanjutnya. Silakan Mas Hikmat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dengan ini kami atas nama DKM Bahlul Ulum BRSDM mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara kita. Semoga keberkahan mengalir dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.